Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Nur Sakinah dari Lokal 3B Tadris Biologi dengan NIM 2010204008. Dengan dosen pengampu Bapak Hendra Lardirman, SSI MPD. Baik, di sini saya akan membahas tentang suksesi yang mencakup tipe-tipe suksesi primer dan suksesi sekunder. Tipe-tipe suksesi adalah perubahan atau perkembangan suatu komunitas melalui tahap-tahap tertentu. Terdapat dua tipe suksesi, yaitu suksesi primer dan sekunder. Individu penyusun populasi dalam suatu ekosistem selalu tumbuh dan berkembang. Faktor lingkungan dalam suatu ekosistem juga terus-menerus mengalami perubahan. Adanya perubahan-perubahan pada populasi mendorong perubahan pada komunitas. Perubahan-perubahan yang terjadi menyebabkan ekosistem berubah. Perubahan ekosistem akan berakhir setelah terjadi keseimbangan ekosistem. Keadaan ini merupakan klimaks dari ekosistem apabila pada kondisi seimbang datang gangguan dari luar. Keseimbangan ini dapat mengakibatkan perubahan yang akan selalu mendorong terbentuknya keseimbangan baru. Jadi secara singkat, suksesi itu adalah perubahan. Perkembangan ekosistem menuju kedewasaan dan keseimbangan dikenal sebagai suksesi ekologis atau suksesi. Suksesi terjadi sebagai akibat dari modifikasi lingkungan fisik dalam komunitas atau ekosistem atau suksesi. Proses suksesi berakhir dengan sebuah komunitas atau ekosistem klimaks atau lemah tercapai keadaan seimbang atau homeostatis. Di alam ini terdapat dua macam suksesi, yaitu suksesi primer dan suksesi sekunder. Suksesi primer adalah munculnya suatu komunitas baru pada suatu daerah yang sebelumnya tidak terdapat komunitas. Suksesi primer terjadi bila komunitas asal terganggu yang mengakibatkan hilangnya komunitas asal secara total, sehingga di tempat komunitas longsor, letusan gunung berapi, endapan lumpur di muara sungai, dan endapan pasir di pantai, gangguan dapat pula dikarenakan perbuatan manusia, misalnya penambangan timah, batu bara, dan minyak bumi. Contoh suksesi primer yang terdapat di Indonesia adalah terbentuknya suksesi di Gunung Krakatau yang pernah meletus pada tahun 1883. Di daerah bekas letusan Gunung Krakatau mula-mula muncul pioner berupa lumut kerak atau lichen, serta tumbuh lumut yang tahap bertahap, sinar matahari, dan kekeringan. Tumbuhan perintis itu mulai mengadakan pelapukan pada daerah permukaan lahan, sehingga terbentuk tanah sederhana. Bila tumbuh perintis mati, maka akan mengundang datangnya pengurai. Zat yang terbentuk karena aktivitas pengurai bercampur dengan hasil pelapukan lahan, membentuk tanah yang lebih kompleks. Dengan adanya tanah ini, biji yang datang dari luar daerah dapat tumbuh dengan subur. Kemudian rumput yang tahan kekeringan bersamaan dengan itu tumbuhan herba tumbuh dengan mengganti tanaman pioner dengan menaunginya. Kondisi demikian tidak menjadikan pioner untuk subur, tetapi sebaliknya akan terhambat pertumbuhan. Inilah terjadinya suksesi. Contoh suksesi primer adalah terjadi pada gunung berapi yang telah meletus. Daerah sekitar mengalami kerusakan dan terdapat organisme. Lama-kelamaan, daerah sekitarnya tersebut akan ditempati oleh organisme awal atau pioner yang disebut dengan lichenes atau lumut kerak. Suksesi sekunder. Suksesi sekunder adalah pembentukan suatu ekosistem yang telah dirusak ke keadaan awalnya sebelum terganggu. Suksesi ini dapat terjadi karena kebakaran, kerusakan oleh manusia, dan gempa bumi. Proses suksesi sekunder ini lebih cepat dibandingkan dengan suksesi primer. Hal ini dikarenakan pada suksesi sekunder tidak diperlukan lagi adanya tahapan pembentukan komunitas pioner. Suksesi sekunder terjadi bila suatu komunitas mengalami gangguan, baik secara alami maupun buatan. Gangguan tersebut tidak merusak total tempat tumbuh organisme, sehingga dalam komunitas tersebut substrat lama dan kehidupan masih ada.
Contoh suksesi sekunder adalah gangguan alami seperti banjir, kebakaran, angin kencang, dan gangguan buatan seperti penebangan hutan dan pembakaran padang rumput dengan sengaja. Contoh komunitas yang menimbulkan suksesi di Indonesia antara lain Tegalan-Tegalan, Padang Alang-alang, Belukar, bekas ladang, dan kebun karet yang ditinggalkan tak terurus. Mungkin itu saja. Terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.